Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang baru bergabung ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya, membuat aplikasi sistem informasi akademik menggunakan WordPress sebagai platform utama, yang kemudian kita lakukan customisasi sehingga WordPress yang mungkin orang awam taunya hanya bisa untuk membuat blog, tetapi sebenarnya sangat powerful ya, digunakan untuk membuat aplikasi. Saya memilih WordPress karena pertama open source, kemudian juga mudah untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian ya, seperti yang kita kehendaki begitu. Oke ya, saya akan melakukan share screen ya. Oke, bisa melihat ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Coba yang lain tolong kalau bisa videonya di-on-kan ya. Kalau seperti yang Anda kerjakan, itu kalau kita menggunakan plugin WP School Press, itu kan di sini kan bahasa Inggris semua gitu kan. Nah, itu kalau dipakai di sekolahan lokal di Indonesia itu kan orang jadi bingung. Padahal di WP School Press sendiri itu belum support bahasa Indonesia ya, dia hanya ada bahasa Inggris begitu. Nah, kemarin sudah pada nginstal belum yang untuk plugin WP School Press-nya itu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ini kok cuma dua toh? Dibuat bahasa Indonesia, Pak. Tapi sudah sudah ada ini ya tampilannya ya. Nah, ini untuk bahasa Indonesia itu kan kita melakukan customisasi ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini itu kan dari sini ya. Dari ini tampilannya, kemudian kita install, kemudian dia memunculkan dashboard tersendiri ya. Dashboard tersendiri seperti ini. Nah, ini saya memberikan penamaan sendiri. Saya memberikan penamaan sendiri ini. Walaupun mungkin di sini tulisannya adalah WP School Press gitu ya, tapi ini sebenarnya bisa dinamai sendiri. Mohon untuk tenang ya, ini suaranya yang tidak perlu di-mute saja. Mas yang sepuh ganti lampu sana kok. Suara yang tidak perlu di-mute saja. Oke. Kemudian Anda perhatikan untuk bisa menerjemahkan ini. Nanti Anda kan sebenarnya kalau login itu kan tampilannya seperti ini. Ini adalah dashboardnya WordPress ya. Nah, nanti Anda masuk ke plugins, add new. Nanti di sini diketik saja namanya file manager ya. File manager. File manager ini adalah plugin di mana kita akan bisa mengakses root server ya, root server file-file WordPress ya. Di sini ada banyak pilihan. Saran saya kalau mau menginstal itu pastikan di sini itu kompatibel ya. Kompatibel. Nah, ini contoh ya. Ini kan untested with your version WordPress. Nah, ini jangan, karena dikhawatirkan nanti akan ada file konflik istilahnya. Nah, ini Anda bisa menggunakan ini contoh Firebird gitu ya, atau Advanced File Manager begitu ya. Walaupun di sini mungkin jumlahnya ada 600.000 active installation, ini baru 60.000, tapi ini kompatibel.
Ini Anda install. Kemudian kalau sudah terinstall, pastikan untuk di-activate ya. Jadi saya ulangi kembali, Anda melakukan ini toh, mencari file manager, nanti akan ketemu banyak sekali pilihan, mana nih yang harus diinstal begitu ya. Jadi pertama adalah pastikan ini kompatibel ya. Kemudian pertimbangan yang kedua, jumlah instalasinya ini banyak. Kalau sudah diinstal, kemudian activate ya, seperti ini ya. Ini kita tinggal activate. Ya, kemudian nanti akan muncul, nah seperti ini ya. Ini kan muncul di sini, file manager ini. Nah, ini tinggal Anda klik file manager. Nah, kita akan masuk ke dashboard-nya ini. Ini adalah dashboard dari file-file web si akad tadi itu ya. Terus kemana kita harus masuk? Nah, ini Anda klik ke WP Content ya, WP Content, ke plugins ya, kemudian ke WP Schoolpress ini. Nah, di WP Schoolpress ini ketika diklik, ini kan banyak sekali ini. Ini mana yang harus diedit begitu kan? Anda bisa masuk ke plugin ya. Di plugin ini ada banyak ya. Masuk ke pages. Nah, ini ke pages ini ya. Ini kan ada attendance, ada class, ada dashboard, ada event, exam. Nah, ini kan digunakan untuk melakukan perubahan ya, editing ya. Ini contoh katakanlah saya posisinya itu ada di ini ya, di dashboard utama ya. Di dashboard utama. Kemudian ini sudah bahasa Indonesia semua. Ini ada contoh, ada siswa, ada guru. Ini kan awalnya kan student, ini teacher ya, ini yang detail begitu ya. Ini activity begitu kan kalau dari versi bahasa Inggrisnya. Nah, ini Anda bisa masuk ke dashboard ya. Ke dashboard ini kan, diklik kanan, kemudian lakukan edit ya. Nah, ini agak sensitif ya. Jadi, waduh, ini mana ya yang perlu di edit gitu ya. Jadi saya akan memberikan clue ya, petunjuk ya. Intinya yang perlu Anda ubah itu biasanya diawali dengan kayak gini. Ya, PHP_E lah. Di sini itu biasanya ini kan kalau di tempat Anda yang belum terjemahkan, ini tulisannya dashboard mesti. Nah, seperti ini. Ya. Nah, inilah nanti yang perlu ubah ya. Jadi Anda harus benar-benar jeli. Nah, kita akan coba melihat secara seksama. Ini contoh ya, PHP_E. Nah, ini kan hasilnya kan home. Gitu ya. Terus ini kan dashboard. Kalau kita tarik ke bawah, wah intinya Anda itu cari ini dulu ya. Cari ini dulu. Terus ke bawah. Nah, kadangkala contoh seperti ini ya. Ini kan tidak ada PHE ini ya. Kalau Anda amati dari awal sampai akhir, sesuatu yang paling gampang untuk diindikasi ya, dideteksi adalah pasti, ini coba saya tak pakai notepad ya, pasti itu diawali modelnya seperti kayak sentence case ya. Kamu paham sentence case tidak? Jadi diawali dengan huruf besar dulu, ya, kemudian terus huruf
kecil. Pasti itu. Nah, karena selain itu pasti tidak ada. Karena setiap bahasa pemrogramannya itu pasti istilahnya huruf kecil semua. Lower case ya. Kalau ini kayak contoh ya selengkapnya. Nah, ini kan in detail begitu ya. Ini mesti hurufnya kan biasanya mungkin gini kan. In detail gitu. Nah, seperti ini. Nah, coba nanti punyamu dilihat. Ini nanti pekerjaannya lumayan banyak ya. Cuman sebenarnya Anda bisa kerjasama, bagi-bagi tugas. Kan nanti bisa dipadu-padankan. Katakanlah kalau di sini, ini katakanlah ya, ini saya simpan ya. Ini saya simpan. Kalau sudah selesai, ini saya simpan ya, saya save begitu. Terus kalau ini di close ya, katakanlah ini save and close ya. Ini kan ada banyak sekali ini. Ini ada banyak sekali filenya. Nah, ini Anda bisa bagi-bagi tugas. Katakanlah satu kelas tadi ada sekitar 13 orang ya. Mungkin bisa bagi tugas ini dihitung. Katakanlah ini ada berapa sih? Oh, ada 24 file ya. Berarti satu orang itu ngerjakan 2. Ya. Nah, satu ngerjakan 2. Nanti tinggal istilahnya itu barter gitu kan. Barter aku ngopi nggonmu gitu kan, nanti dipadu-padankan. Kalau sudah lengkap, nah, baru kemudian di-upload di situ. Yang paling enak memang kalau edit itu bisa di-download bisa ya, pakai Notepad++ gitu. Tapi kalau saya sih biasanya langsung aja di sini, karena daripada harus download dan upload begitu kan. Yang lain mana? Sudah pada masuk belum ini? Kok ini malah muncul satu tok ini? Halo? Bisa mendengar saya? Ya, Pak. Ini videonya kok ya. Coba di on kan Mas videonya Mas. Yang lain Mas. Jadi ini bisa untuk dokumentasi ya, untuk pengajaran ya. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Kemarin saya sempat ngedit, Pak. Terus Ya, nah. error, Pak. Akhirnya plugin-nya saya uninstall lagi. Oh. Nah, itu karena kan ini sensitif Mas ya. Jadi project web ini saya buat simple ya simple, dibuat jelimet ya jelimet gitu. Simpelnya adalah ketika tidak diapa-apain itu sudah jadi sebenarnya. Tinggal install jadi gitu kan. Cuman kalau kita ingin pengguna itu nyaman, karena ini kan istilahnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu diubah ke bahasa Indonesia. Clue-nya tadi sudah saya ini contoh ya, tadi kan saya ubah ya. Ini saya refresh ya, ini saya refresh. Katakanlah tadi ada kegiatan, ini halaman kerja ya. Jadi diubah di sini ya, edit gitu ya. Di sini ini ada dashboard ya. Kemudian ada siswa ini katakanlah ditulis student gitu ya. Tak kembalikan lagi ya. Student. Terus kemudian saya save. Kita bisa lihat. Ayo, kembali kan? Kembali. Tadi siswa kan, tulisannya student gitu kan. Katakanlah ini tak ganti pelajar gitu Mama. Saya save gitu kan. Saya refresh gitu. Ya jadi pelajar gitu kan. Jadi kuncinya adalah Anda harus berhati-hati. Tetapi kan dari sekian banyak skrip ini kan, ini mana ya yang perlu saya edit ya gitu. Intinya adalah ini pasti kalau kamu amati sampai bawah itu enggak ada huruf yang depannya itu pasti huruf besar, huruf capital kayak gini enggak ada. Nah, ciri-cirinya adalah huruf yang capital itulah yang kamu edit. Yang lain jangan kamu sentuh, walaupun mungkin ini hilang ikine gitu, nah itu sudah jadi masalah, error gitu kan.
Jadi proses pemahaman aplikasi ini adalah saya menggunakan logika terbalik, yaitu aplikasi sudah jadi dulu, tapi kemudian kita obrak-abrik itu istilahnya. Jadi itu asik, karena kalau error kan jadi rollback gitu ya. Wah tadi apa ya gitu kan, sehingga penasaran, karena wah ki orang tak apa-apa, aku wis apik malah gara-gara tak apa-apa aku malah dirusak, nah, gitu kan. Ada tantangan untuk memperbaiki. Oke, yang lain mana? Silakan bisa bertanya. Itu Mas ya, tadi yang apa error tadi itu ya. Yang lain silahkan. Ini kok videonya tidak dinyalakan. Silakan bisa bertanya. Halo, bisa mendengar saya? Apa? Siapa? Suara saya bisa diterima dengan jelas? Siapa? Sangat jelas, Pak. Ya. Oke, yang lain silahkan. Yang bisa ada pertanyaan, kendalanya apa ketika melakukan apa itu perubahan kustomisasi ya di script gitu kan. Jadi yang jelas tadi itu. Jadi kalau sudah ini tinggal di save and close ya, kita akan kembali ke sini. Jadi yang perlu diingat adalah ketika Anda masuk ke file manager, jadi langkahnya saya ulangi lagi bahwa Anda menginstal plugin namanya file manager. Ini kan bahasanya spare part ya, suku cadang ya. Nah, ini kalau sudah kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, ini file manager. Ini katakanlah saya klik setting ya. Terus ini language-nya kan katanya dibuat bahasa Indonesia ya bisa ya. Enggak ada ya, ada di. Ini Indonesian umpamanya gitu. Bisa jadi ya. Di sini tampilnya bahasa Indonesia umpamanya. Tapi ya enggak juga ya. Nah, ini kan klik file manager ya. Terus nanti biasanya kan munculnya langsung di sini dulu. Nah, munculnya di sini terus katakanlah seperti ini ya. Oh, ini saya harus ngedit di bagian mana? Klik folder atau directory WP content, kemudian ke plugin, ya kan seperti ini ya, plugins, plugin WP School Press, terus ke pages ya, ke pages. Nah, pages inilah nanti apa-apa yang Anda ubah itu pertama Anda harus memastikan Anda harus di root yang benar ya, directory yang benar yaitu di sini. Kalau sudah Anda baru mulai buka-buka aplikasinya ini seperti tadi toh di klik kanan edit begitu kan. Nah, seperti ini contoh dari sekian banyak ini mana ya yang perlu saya edit gitu ya. Anda lihat ke bawah pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan terus ketemu, oh iki setting. Kan ada dua yang memang perlu di istilah bahasa Jawa ini ditengeri gitu ya. Diidentifikasi gitu kan. Pertama ada seperti ini dulu ya. Tapi kalau tidak ada pasti ya, ini ada seperti ini. Nah, ini kan masih asli nih. Nah, aslinya kan WP School Press. Berarti huruf awal itu mesti capital seperti ini. Huruf awal mesti capital seperti ini. Kamu bisa perhatikan, hampir di semua tulisan skrip ini, itu kalau ketemu huruf capital awal, lah itulah yang kamu ubah. Begitu. Nah, ini kan ke bawah gitu kan. Oh ini kan sudah saya ubah. Terus ke bawah lagi itu kan. Katakanlah ini perlu ya diubah ya ubah apa tapi kan ini enggak artinya kan ini kan remark ini remarks ya. Ini artinya remark. Nah, ke bawah terus, nah ini kan ada kelas, mapel, ini kan subjek.
Ini class bahasa Inggris itu kan. Terus ini ya bisa diganti dengan namamu atau enggak usah diubah, enggak apa-apa, orang pengaruh ya. Diganti ini sama ini. Terus apa? Ini juga ya update. Memang Mas harus apa ya? Teliti ya, teliti. Jadi contoh seperti ini. No data retrieve ya, tidak ada data yang diperbarui katakanlah. Ini kan asli ini. Nah, tapi kan mesti diawali dengan huruf capital di awal. Begitu juga untuk yang ini ya. Ini kan dari kata return gitu ya. Saya apa kembali gitu kan. Terus di sini kamu bisa perhatikan, pokoknya yang dilihatkan itu. Nah, seperti ini. Ini juga ya. Ini kan sudah tak ubah. Ini tidak saya ubah. Mas ubah ya enggak apa-apa. Action katakanlah ini ganti aksi. Gitu ya. Terus oh ya ini tinggal 10 menit lagi ya. Kemudian kalau sudah ya disimpan begitu. Itu ya. Halo, bisa dipahami? Pak, berarti yang dirubah hanya yang di page tadi ya Pak ya? Ya, yang diubah di page tadi itu. Karena memang disitulah, makanya kan kamu jangan masuk kemana-mana. Kalau mau kemana-mana malah ketemu apa-apa. Jadi kamu malah buang-buang waktu. Gitu ya. Jadi saya ulangi kembali. Katakanlah ini ya, saya klik simpan dan tutup ya. Jadi masuk ke ini, si angkat, nggak tahu punyamu apa ya. Terus kan mesti kan munculnya kayak gini munculnya. Nah, munculnya kayak gini. Masuknya ke WP konten, ke plugin, ya kan itu kayak gini. Plugin, ke WP School Press, ke Pages. Nah, disitulah nanti sekali nemu kamu, aku apa saja sih meta apa buat gitu ya. Oh, dashboard dulu, kelas dulu dan sebagainya begitu. Itu ya. Iki waktunya wis meh rada entek ini karena kita hanya punya waktu 40 menit dan sudah tinggal berapa ini 8 menit berjalan ya. Jadi ini sudah ada berapa orang yang ikut ini? 7 orang, 6 dengan saya, berarti tinggal 6 orang yang ikut ini. Oke ya, saya kira itu saja Mas untuk materi sekarang ya. Nanti ini akan saya upload ke Siakat. Apa itu? Intinya silakan mencoba, kalau ada kendala tanyakan di grup begitu. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di kelas saya. Iya, Pak. Gimana? Untuk UAS-nya ini ya, Pak ya? Untuk UAS-nya ini ya, Pak, menyelesaikan ini apa gimana? Oh iya, iya ini. Kalau saya ini kan ya, nanti Pak, langsung lihat dalamnya nanti. Kalau bahasa Indonesianya komplit ya wis berarti ya alah nusa sangelangnya lah. Ya. Pokoknya nanti saya permudah nilainya gitu kan. Pokoknya kalau apa? Jadi intinya adalah tujuan adalah Anda familiar dengan script coding tadi itu. Diawali dengan aplikasi yang sudah jadi, enak dilihat, jadi Anda semangat. Nah, nanti kan lama-lama akan terbiasa dengan script yang ruwet kayak gitu. Gitu istilahnya. Gitu ya. ya, Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.